Single tapi dah nggak perawan gara-gara David 25 tahun. Anak pertama di keluarga Gunawan, selalu benci ibu tiri dan adik tirinya, karena merasa hidupnya yang bahagia dirampas. Stylish suka ganti-ganti warna rambut David Alzeta. Anak baik yang selalu dicurigai nakal, akhirnya memutuskan untuk nakal beneran saat usianya 19 tahun. Dan Viola adalah korban kenakalannya. Itu ruangan guru BK-nya. Kamu ketuk saja dan izin masuk, ucap Bu Ida, wali kelas David. Tapi bukannya langsung masuk, David malah mengedarkan pandangannya memeriksa tiap sudut ruang guru ini, menembus beberapa dinding kaca yang digunakan untuk ruangan tiap guru, lalu membaca nama-nama guru di struktur organisasi sekolah yang tertempel di dinding. Tapi sayang, tidak ada yang namanya Viola Gunawan. Semalam selepas penyatuannya dengan wanita asing itu, David mengambil KTP Viola, lalu mencari tahu sendiri tentang wanita itu, sampai akhirnya dia tahu jika Viola adalah anak dari salah satu pengusaha sukses di kota ini. Gunawan, pengusaha dalam bidang properti, telah mendirikan sejumlah kompleks dan pusat perbelanjaan di kota B dan kota Y. David, kamu lihat apa? Sudah sana masuk. Guru BK-nya sudah nunggu kamu. Iya, Bu, jawab David dengan perasaan yang mulai kecewa. Dengan pikirannya yang berkecamuk, David menuruti perintah Bu Ida, mengetuk ruangan guru BK dan izin masuk. Sampai akhirnya sebuah suara lembut mengizinkannya untuk masuk. Pintu itu terbuka dan seketika tatapan David langsung bertemu dengan tatapan guru BK. Dek, jantung David dan Viola rasanya berhenti saat itu juga. Mereka saling mengingat bahkan tubuh keduanya kembali berdesir kala bertemu dengan teman ranjang semalam. Sesaat David memang hilang kesadaran, namun dengan segera dikembalikan. Dengan senyum semingkirnya, David menutup pintu, bahkan menekan kenop pintu itu hingga terkunci. Untunglah, ruangan guru BK ini bukan berdinding kaca, namun tembok tebal yang tidak bisa diintip. David sudah duduk, sedangkan Viola masih dengan keterkejutannya, melihat bocah ini menggunakan seragam SMA, sementara semalam, keperjakaannya memporak-porandakan dirinya. Viola menarik dan membuang nafasnya begitu saja. Memilih bersikap profesional dan pura-pura tidak mengenal adalah pilihannya, menutupi rasa malu yang kini bercokol di pikirannya. Ternyata dia memang benar-benar berandal, anak kecil sudah berani melakukan itu. Umpat Viola di dalam hati, lalu meyakinkan diri bahwa mungkin saja pemuda ini tidak mengingat dirinya. Dia sungguh seksi. Bagaimana mungkin ke sekolah menggunakan baju seperti ini? Benar-benar gila. Batin David, tatapannya bahkan fokus mencari-cari di mana kismak yang dia buat kemarin malam. Harusnya leher dan dadanya penuh. Kenapa kini satu pun tak terlihat? Padahal tanda itu bukanlah tanda yang gampang hilang. Apa aku harus membuatnya lagi? Jaga matamu, sebagai seorang pelajar matamu itu sungguh lancang, ucap Viola. Karena David terus melihat ke arah dadanya, dan mendengar ucapan itu David malah mengulum senyum. Maaf Bu, saya hanya merasa wajah ibu tidak asing. Mungkin kita pernah bertemu sebelumnya, jadi namamu David, potong Viola. Dia sungguh tidak ingin ada basa-basi di antara mereka. Aku tidak tahu apa yang membuatmu memutuskan untuk sekolah di sini. Tapi setelah kamu menjadi murid di sini kamu wajib mengikuti semua peraturan. Jangan membuat ulah sedikit pun. Karena sekali kamu melakukan kesalahan pihak sekolah akan langsung mengeluarkanmu tanpa peduli jika kamu adalah anak dari keluarga Alzeta. Viola tahu keluarga itu cukup berpengaruh juga di kota ini. Dia hanya tak menyangka jika ternyata keluarga itu memiliki seorang anak kecil yang berandal seperti David. Dan mendengar ucapan panjang lebar Viola itu membuat David terperangah. Benarkah Viola tidak mengingat dirinya? Tidak ingat sentuhannya kemarin?